Halo semua, kita bertemu lagi dan tanpa panjang lebar, hari ini kita akan membahas React fundamental sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai React Native. Dan langsung saja ke materinya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai komponen dalam React, lalu JSX, props, dan state. Itu adalah empat bagian basic ataupun dasar-dasar kalau kalian mau mengembangkan menggunakan React gitu. Tanpa berlama-lama kita langsung ke komponen. Nah, teman-teman untuk membuat komponen di dalam menggunakan React Native, teman-teman bisa memanfaatkan dua cara. Yang pertama menggunakan pendekatan function dan menggunakan pendekatan class. Nah, perbedaannya teman-teman bisa lihat pada line code berikut ini. Jadi kalau misalkan kalian mendefinisikan function komponen, kalian seperti membuat function ya. Jadi dalam membuat function JavaScript, kalian membuat nama dari functionnya, misalnya cat ini cat, lalu ini kita definisikan sebagai sebuah function, dan apa isi dari functionnya kita buat seperti ini, return text hello I am your cat slash backslash text. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti code di HTML ya teman-teman ya, karena memang basic dari React Native menggunakan pendekatan HTML. Jadi untuk membuat teks di mobile apps menggunakan React, kalian bisa menggunakan komponen teks seperti ini. Nah, komponen teks ini ada pada teks di React Native. Jadi ini harus diimport ya. Ini harus diimport terlebih dahulu. Demikian juga selain teks ada button, ada scroll view, ada view dan lain sebagainya. Setiap dari komponen tersebut kalian harus import di sini ke depan ya. Nah, setelah itu kita export default cat. Jadi function yang sudah kita definisikan untuk menampilkan hello I am your cat itu akan tampil di mobile apps kalian. Lalu bagaimana pendekatannya dengan kelas komponen? Pendekatan menggunakan kelas mungkin agak sedikit lebih panjang. Tapi sebenarnya pada dasarnya sama. Ketika teman-teman membuat sebuah kelas di sebuah React Native, maka misalkan namanya cat, maka cat ini akan di-extend dari komponen. Ya, cat itu adalah function dari extend komponen. Jadi komponen itu akan function kelas cat ini adalah extension dari komponen seperti itu. Lalu kita render. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman tidak perlu melakukan uh, function render lagi, gitu ya. Kalau di dalam sini karena dia extend komponen, kalian harus melakukan render. Nah, setelah render maka baru kita return text hello I am your cat. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Nah, dua line ini yang berbeda dengan di sini function yang membedakan function dan class. Nah, sisanya sama. Untuk lebih lanjut teman-teman bisa ke sini untuk mempelajarinya. Nah, itu komponen. Lanjut kita ke JSX. Nah, JSX ini apa sih? JSX itu adalah sebuah metode ya, metode baru yang sebuah sintaks atau grammar bahasa pemrograman JavaScript gitu ya, yang memungkinkan kalian menulis elemen di dalam JavaScript. Nah, misalkan kayak gini. Nah, ini adalah sebuah sintaks ya di dalam JavaScript yang kalian bisa tuliskan. Nah, ini adalah JSX. Jadi, ini kalian bisa lihat ini adalah sebuah JavaScript dan ini elemen. Elemen ini bisa di-generate di dalam JavaScript. Nah, itu yang disebut dengan JSX. Nah, caranya untuk menulis JSX ini ya sama seperti yang tadi ya. Misalkan saya contohkan di sini ada sebuah konstanta, kita beri nama konstantanya name, di mana isi dari konstanta name ini adalah maru. Lalu untuk menampilkan name ini, kalian tinggal isi kurung kurawal buka, lalu kurung kurawal tutup. Maka name ini langsung akan berubah di dalam mobile apps kalian. Seperti itu. Jadi sangat simpel ya. Jadi kita punya konstanta name, kita untuk menampilkannya tinggal mengganti dengan kurung kurawal seperti ini, memanggil name ini.
Nah, kalian mau mengganti name ini, kalian bisa ganti di variabel ataupun konstanta ini. Jadi lebih mudah untuk melakukan manipulasi terhadap tampilan di mobile apps nanti. Nah, JSX ini itu include-nya di React library, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengimport library-nya. Jadi kita harus import React from React, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mengimport ini, maka JSX ini tidak akan berfungsi. Nah, itu mengenai materi yang kedua. Lalu yang selanjutnya kita mungkin bahas sedikit penggabungan dari komponen dan JSX. Kita bahas sedikit mengenai custom komponen. Jadi di dalam custom komponen ini teman-teman bisa lihat sedikit code di sini ya. Jadi ada view. Di dalam view itu saya mempunyai dua buah komponen lagi. Komponen text dan cat seperti ini. Tapi catnya ini agak sedikit berbeda ya dari komponen biasanya atau uh, tag ataupun kalau kita bicara HTML dia tag seperti biasanya ya. Nah, ini karena cat ini adalah sebuah function sebenarnya. Nah, teman-teman bisa rujuk ke atasnya. Cat ini adalah sebuah function di mana cat akan kita render ketika dia dipanggil. Ya, cafe ini yang kita panggil untuk kita tampilkan. Nah, ketika cafe dipanggil, maka ketika ini dirender, otomatis cat akan dipanggil dan menampilkan I am also a cat di dalam tulisan ataupun mobile apps kalian. Seperti itu. Nah, seperti contoh yang tadi mungkin agak sedikit berbeda, kalian harus mengekspor default cat seperti ini ya. Tapi di contoh ini kalian bisa langsung ekspor ya, langsung export function seperti ini. Ya, sama saja hasilnya. Lalu kalian bisa lihat bahwa cafe ini adalah parent daripada function cat. Jadi cat ini adalah anaknya dari cafe, function cafe. Jadi cafe ini kan function. Cafe sama dengan function. Jadi function ini memiliki function lagi yang memanggil function lain. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan sedikit apabila teman-teman menampilkan lebih dari satu komponen, maka harus di-wrap ya atau dibungkus dengan view ataupun scroll view seperti ini supaya bisa tampil. Kalau tidak, nanti akan mengakibatkan error. Nah, itu yang kedua. Terus materi selanjutnya kita akan bahas mengenai props. Props itu adalah kependekan dari properties. Jadi kalau misalkan kita bahas dalam sebuah JavaScript, pasti function ataupun apapun yang kita buat itu akan memiliki properties. Nah, apa contoh properties? Misalkan kita punya sebuah function, function itu akan meminta sebuah input variabel ya, seperti properti misalkan props seperti ini. Nah, teman-teman bisa mempas props itu di sini. Nah, seperti ini misalkan saya memiliki dua buah function cat dan cafe, teman-teman bisa lihat di mana cat ini menerima properti, cat ini menerima properti. Propertinya dari mana? Propertinya diambil ketika sebuah function cat dipanggil. Jadi ketika cat name Maru, maka name sama dengan Maru ini akan disimpan dalam variabel property seperti ini. Sehingga ketika dia ditampilkan, props.name, jadi property titik name, seperti itu caranya, maka akan diganti props.name ini dengan kata Maru. Dan ketika function kedua dilanjutkan, dipanggil, maka kata props.name ini, variabel ini akan diganti dengan spot. Nah, itu property, teman-teman. Seperti teman-teman lihat outputnya jadi seperti ini ya, di sebelah kanan. Nah, lalu mungkin ada sedikit penambahan lagi bagaimana kalau misalkan saya menambahkan style di sini. Ya, style ini sama dengan lalu ada kurung kurawal 2 seperti ini. Ya, kurung kurawal 2 seperti ini, font size .228. Kalau misalkan teman-teman belajar HTML, ini teks itu kayak div gitu ya misalnya, tag div, style, sama dengan lalu font size 28. Nah, karena di dalam JSX atau JavaScript ini, kalau misalkan kita punya kurung kurawal 1, itu untuk pass objek, untuk melempar sebuah objek. Nah, karena kita belajarnya di dalam JSX, kita menggunakan JSX, supaya ketahuan, maka harus diisi 2 kurawal seperti ini. Ya,
Nah, ini teman-teman penjelasannya. JavaScript values are referenced with kurung kurawal, atau kalau bahasa Inggrisnya ini curly bracket. So to pass object, jadi objek itu seperti ini, kalian harus menggunakan dua buah kurawal seperti ini, ya. Nah, ini objek. Kenapa kok bisa objek? Karena kita bisa menambahkan selain font size, bisa width, bisa height, bisa font family dan lain sebagainya kan. Nah, karena itu lebih dari satu, maka harus dalam kurung kurawal. Nah, itu baru objeknya. Supaya kita bisa kirimkan datanya dalam JSX, kita harus tambahkan kurung kurawal lagi. Sehingga muncul dua kurung kurawal seperti ini. Bila mana kalian render, maka tulisannya akan jadi lebih besar seperti ini ya. Ya, itu perbedaannya. Ketika jadi seperti ini. Nah, itu kira-kira mengenai props, properti secara singkat. Lalu yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah state. State ini istilahnya hook di dalam React ya. Kalau misalkan teman-teman udah biasa belajar React, ini adalah hook. Bagaimana kalau misalkan kita sederhanakan, hook itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah function dan properti menjadi sebuah bentuk yang sederhana. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua buah properti di sini, count dan set count. Lalu ada use state. Nah, state inilah yang kita pergunakan di sini ya, use state. Ini sangat-sangat penting nanti ketika kalian menggunakannya dalam membuat aplikasi. Karena setiap state itu akan kita apakan di dalam setiap program, di setiap kita menjalankan program yang kita buat. Jadi contohnya seperti ini, saya membuat sebuah program untuk menampilkan button, di mana ketika button itu diklik, maka tulisan you click count ini akan bertambah setiap kali saya ngeklik button ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya tentu membuat view-nya terlebih dahulu. Di dalam view ada text dan button gitu ya. Lalu button ini kita berikan function on press. Nah, bukan on click. Kalau on click itu kalian mau buat website. Kalau misalkan membuat mobile apps, kalian pakai on press seperti itu ya. Lalu di dalam on press ini saya set sebuah function untuk memanggil set count. Nah, set count ini adalah function di sini ya, set count. Nah, ini yang disebut dengan hook, teman-teman. Set count, di mana count, nilai count ini ditambah 1. Di mana state-nya awal dari nilai count adalah 0, seperti itu. Nah, itu kira-kira caranya. Jadi sebelah kiri itu adalah sebuah variabelnya, sebelah kanan adalah cara untuk merubah variabel di sebelah kiri. Seperti itu. Jadi ini fungsinya, ini adalah variabelnya, dan ini adalah inisialisasi atau konstruktornya. Seperti itulah kurang lebih ya teman-teman mengenai hook. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut, lebih sering lagi di pertemuan selanjutnya ketika kalian membuat sebuah aplikasi. Ini yang kita sebut dengan state. Karena state ini yang akan sangat-sangat penting ketika kalian membuat interaksi di mobile aplikasi yang kalian buat. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai mobile programming hari ini. Kita akan lanjutkan lagi dalam sebuah praktikum untuk melakukan coding menggunakan React Native. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa menginstal React Native, dan apabila kalian mengalami kendala menggunakan simulator ataupun kalian mengalami kendala spesifikasi komputer, teman-teman bisa memanfaatkan Expo ya teman-teman ya. Sudah kemarin dibahas. Nah, silakan. Bila ada pertanyaan, jangan lupa berikan komentar di link pada yang sudah kita sepakati. Sekian video kali ini, terima kasih banyak dan sampai jumpa.